Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali melakukan perjalanan spiritual. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sobat YMH Official yang kami muliakan, di kesempatan kali ini kami ingin melakukan perjalanan spiritual untuk menelusuri jejak misteri yang tersembunyi di lereng Gunung Prau, yaitu Curug Sipitung dan petilasan Eyang Prabu Brawijaya V. Simak terus perjalanan kami menuju Curug Sipitung sambil menikmati keindahan panorama alam yang menawan, di mana start awal perjalanan di video ini mulai dari Desa Jambangan, Kecamatan Bawang menuju pedukuhan terpencil di lereng Prau. Untuk sampai ke lokasi, dari Desa Jambangan kita melewati Desa Gunung Sari dan pedukuhan terpencil yaitu Duku Mulyosari yang biasa disebut Duku Ngelak. Pedukuhan yang masih sangat asri di mana sebagian besar penduduknya petani sayuran. Menikmati pemandangan alam sepanjang perjalanan bisa menjadi pengalaman yang sangat menyegarkan. Saat melintasi berbagai lanskap, seperti pegunungan, aliran sungai, pepohonan, pertanian dan perkampungan warga, kita dapat merasa terhubung dengan alam dan mengagumi keindahan yang sering terlewatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman ini tidak hanya memberikan rasa tenang tetapi juga dapat meningkatkan kreativitas dan membantu meredakan stres. Perjalanan seperti ini bisa menjadi waktu yang berharga untuk refleksi pribadi dan menikmati keajaiban dunia alami.
Alhamdulillah kita sudah sampai di kawasan Curug Sipitung. Bisa kita lihat lokasinya rimbun tak terawat, akses jalan juga sangat sulit. Curug Sipitung pada tahun 2016 lalu, sudah sempat diresmikan menjadi salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Batang dan sempat banyak pengunjung. Dulu tempat ini tertata sangat apik dan juga banyak saung dan warung penjual berbagai jenis makanan. Namun sejak adanya pandemi atau COVID, tempat ini tutup dan terbengkalai. Selain Curug Sipitung, di tempat ini juga ada Curug Wangan Wali, Pancuran Poncowati, Bukit Tebing Batu dan Batu Teratai. Untuk sampai ke Curug Sipitung, kita lanjut perjalanan dengan jalan kaki. Sungguh disayangkan, wisata alam yang dulu cukup indah namun kini sudah terbengkalai. Akses jalan menuju air terjun tertutup rerumputan yang tinggi, jadi kita harus hati-hati karena bisa saja ada ular dan lintah. Alhamdulillah setelah jalan kaki kurang lebih 200 meter, kami sampai di air terjun Sipitung, dan yang mengejutkan kami, terlihat sosok bidadari yang berkerumun di bawah air terjun. Setelah kami perhatikan dengan seksama ternyata mereka gadis-gadis desa yang sedang liburan untuk menikmati keindahan air terjun dan menikmati segarnya butiran air terjun yang terbawa angin. Nuansa alam yang masih asri, sejuk dan udara yang segar bisa kita dapatkan di tempat ini. Selain itu mahakarya alami berupa air terjun dan tebing batu yang naturalisme sungguh menawan. Namun di balik keindahannya, aura gaib yang kuat juga terpancar di tempat ini. Kami datang ke curug atau air terjun Sipitung ini juga punya maksud lain menyerap potensi energi gaib positif yang ada di tempat ini. Juga kami ambil beberapa batu kerikil dari air terjun ini untuk kami jadikan media atau syariat hikmah. Setelah selesai ritual di air terjun Sipitung, rencana awal kami ingin ke Curug Wangan Wali dan Pancuran Poncowati. Namun kami batalkan, karena waktu sudah agak sore, kami lebih memilih untuk berziarah ke petilasan Prabu Brawijaya V yang tidak jauh dari air terjun Sipitung.
Petilasan Eyang Prabu Brawijaya terletak di atas perbukitan sisi sebelah kiri air terjun Sipitung. Untuk mencapai lokasi petilasan kita melewati jalan setapak dan naik perbukitan yang lumayan banyak membakar kalori. Bagi sedulur yang ingin ziarah baiknya berwudu dulu di bawah karena di atas sekitar makam tidak ada tempat wudu dan bawa juga bekal air minum, karena perjalanan lumayan jauh dan naik gunung. Makam petilasan Eyang Brawijaya 5 belum banyak peziarah, karena makam cukup tersembunyi di wilayah terpencil lereng Gunung Prau. Akses jalan masih berupa tanah undakan dan seringnya rerumputan tumbuh tinggi di sepanjang jalan dan lokasi petilasan, tapi alhamdulillah waktu kami ziarah jalan lumayan bersih habis dibersihkan oleh masyarakat sekitar, karena waktu kami ambil video ini masih bulan Suro atau Muharram akhir. Undakan jalan menuju petilasan disusun dari bebatuan yang tertata lumayan rapi, namun bagi peziarah tetap harus waspada dan berhati-hati, karena di kanan kiri makam petilasan ini tebing atau jurang yang sangat dalam. Alhamdulillah kita sudah sampai di petilasan Eyang Prabu Brawijaya 5, terlihat sudah banyak perubahan. Petilasan sudah dicungkup dan area sekitar petilasan sudah tertata lumayan rapi dibanding terakhir kali kami kesini. Selain petilasan Eyang Prabu Brawijaya 5 yang dicungkup, di sekitarnya juga ada beberapa makam atau petilasan aulia lainnya. Di sisi sebelah timur cungkup, terdapat tebing batu yang cukup besar. Bentuk batu cukup unik dan memancarkan aura gaib yang cukup kuat.
Untuk menyingkat waktu, kami pun langsung masuk ke cungkup petilasan Eyang Prabu Brawijaya V. Komplek petilasan Eyang Prabu Brawijaya V di Dukuh Ngelak ini merupakan punden pertapaan Eyang Brawijaya V. Selain beliau juga ada beberapa tokoh lain yang pernah singgah di tempat ini, diantaranya Syekh Syarifuddin, Ki Giring, Nyai Wairing Kuning dan beberapa tokoh aulia lainnya. Prabu Brawijaya V juga dikenal sebagai Raja Brawijaya terakhir dari Kerajaan Majapahit, memiliki kisah yang erat terkait dengan sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berkembangnya agama Islam di Jawa. Semasa runtuhnya Majapahit beliau melarikan diri dan sering bertapa di daerah terpencil, diantaranya insya Allah di perbukitan Dukuh Ngelak ini dan juga di beberapa wilayah, konon terakhir beliau menetap di Gunung Lawu. Berdasarkan sejarah, sebelum meninggal atau moksa beliau sempat menjadi mualaf, dibayat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, dan beliau mendapat gelar Sunan Lawu. Kami datang ziarah di pertapaan Eyang Prabu Brawijaya V untuk mendoakan beliau, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepada beliau, karena tidak secara langsung beliau punya peran yang besar untuk kejayaan dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kami juga berterima kasih juga karena dalam spiritual kami sering mendapatkan bimbingan batin dari beliau. Rangkaian doa kami panjatkan mulai dari tawasul, baca surat Yasin, tahlil, tahmid dan doa-doa khusus. Sebagai penutup kami bermeditasi untuk menyerap sawab energi spiritual, salah satu bentuk riyado atau upaya kami untuk mendekatkan spiritual dengan leluhur dan kekuatan-kekuatan gaib yang kami yakini ada di punden pertapaan Eyang Prabu Brawijaya V ini yang termasuk situs sakral yang menyimpan energi spiritual tinggi. Dalam keheningan kami merenungkan kehidupan, mencari pencerahan spiritual dan upaya mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengenang sejarah serta nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh leluhur. Tanpa terasa sudah 1 jam lebih kami ziarah di punden pertapaan Eyang Brawijaya V. Alhamdulillah banyak berkah dan hikmah yang kami dapat, semoga nantinya bermanfaat untuk kita semua amin. Sejenak kami istirahat sambil menikmati keindahan panorama alam yang sungguh indah. Setelah merasa cukup kami pun turun gunung untuk lanjut perjalanan pulang. Sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga video perjalanan spiritual kami ke air terjun Sipitung dan ziarah ke petilasan atau punden pertapaan Eyang Prabu Brawijaya V ini bisa menambah pengetahuan dan informasi untuk sedulur semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.